Seorang anti-vaxxer yang mengejek vaksin COVID-19 di sosial media telah meninggal dunia setelah sebulan terinfeksi COVID. Stephen Harmon, 34 tahun, dan anggota gereja Hillsong sangat vokal dengan opininya dalam melawan vaksin COVID. Salah satu tweetnya di bulan Juni 2021 tertulis, punya 99 masalah tapi vaksin bukan salah satunya. Meski ia terinfeksi COVID, Harmon mengatakan ia tetap tidak mau divaksin. Ia juga menjelaskan kepercayaan religiusnya yang akan melindunginya. Ia dirawat di rumah sakit luar Los Angeles karena pneumonia dan COVID-19. Ia juga meminta doa dari banyak orang sebelum akhirnya meninggal pada 21 Juli 2021. Dilaporkan oleh CBS LA, Harmon membagikan foto dan tweet terakhirnya pada Rabu, tertulis, "Saya memilih untuk menjalani intubasi. Saya telah melawan hal ini sekuat yang saya bisa, tetapi sayangnya itu mencapai titik pilihan kritis dan sebencinya saya harus menjalani ini, saya lebih suka itu kemauan saya daripada prosedur darurat paksa. Tidak tahu kapan saya akan bangun, mohon doanya." Sebelum meninggal, Harmon sering mengejek pandemi dan vaksin, membagikan meme yang mengatakan bahwa ia lebih mempercayai Alkitab daripada pakar penyakit Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci, menurut BBC. Seorang wanita lansia berusia sekitar 90-an di Jepang mendapatkan 3 dosis vaksinasi COVID-19 karena dikira wanita lain dengan nama keluarga dan nama yang sama. Ini terjadi di sebuah institusi medis di kota Okayama pada 22 Juni. Menurut NHK, saat itu ia pergi ke institusi untuk berobat. Ia sedang berada di ruang tunggu dan tiba-tiba namanya dipanggil. Kebetulan di hari itu sedang ada vaksinasi COVID-19. Ia kemudian menuju ruang pemeriksaan dan diberikan suntikan ketiga untuk vaksin COVID. Ketika dokter menyebutkan nama, wanita itu menjawab iya, dan kemudian dokter pun menyuntikannya vaksin. Namun wanita itu bingung dan memberitahu dokter bahwa ia sudah mendapat 2 suntikan vaksin sebelumnya dan bertanya mengapa ia disuntik lagi. Setelah itu rumah sakit baru menyadari ada sebuah kesalahan. Sementara itu wanita yang seharusnya menerima vaksin ternyata berada di sana untuk menerima vaksin COVID-19. Menurut rumah sakit, wanita itu sudah menyelesaikan pendaftaran dan sedang menunggu vaksinasinya. Tetapi karena dokter tidak memeriksa informasi pada formulir sebelum vaksin diberikan, vaksin malah salah diberikan kepada orang lain dengan nama yang sama. Untungnya, wanita 90 tahun itu tidak mengalami efek samping dari suntikan vaksin yang ketiga. Sementara wanita yang memiliki nama sama, akhirnya mendapatkan vaksin di hari yang sama sesuai yang direncanakan. Anda yang sudah menerima vaksin coronavirus mungkin pernah mengalami efek samping seperti demam, mual, dan lain-lain. Namun seorang remaja 17 tahun asal Norwegia ini justru mengaku telah mengalami efek samping vaksinasi yang agak aneh, yaitu ukuran payudaranya yang membesar. Melansir dari media lokal NRK, remaja bernama Emma yang tinggal di kota Oslo menyadari dadanya menjadi lebih besar setelah menerima vaksin Pfizer dosis pertama beberapa minggu yang lalu. Bahkan beberapa netizen juga menyadarinya setelah ia mengunggah sebuah video ke akun TikTok miliknya. Saat saya melihat ada beberapa pengguna TikTok yang mengalami hal yang sama, saya mencari informasinya secara online. Kemudian, saya menemukan banyak artikel dari Amerika Serikat tentang itu, kata Emma. Seorang direktur medis di Norwegian Medicines Agency, Steinar Madsen, mengatakan telah mengetahui kasus yang dialami Emma di media sosial dan juga dari pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya, hal ini ada hubungannya dengan kelenjar getah bening yang membengkak setelah vaksinasi. Madsen menjelaskan bahwa ketika seseorang menerima vaksin, 10% dari mereka kemungkinan besar akan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak. Hal ini kemudian akan mendorong payudara sedikit ke depan dan akhirnya memunculkan perasaan bahwa itu menjadi lebih besar. Heinrich Beckman, selaku kepala dokter di Pusat Diagnostik Payudara Rumah Sakit Northland, juga berpendapat sama. Kepada NRK, ia mengatakan bahwa membengkaknya kelenjar getah bening merupakan cara tubuh untuk mengatasi peradangan atau infeksi dan akan terjadi selama beberapa minggu sebelum akhirnya ukuran payudara akan kembali normal. Meski mengalami pembengkakan di bagian dada, Madsen menyarankan agar wanita tidak melakukan mamogram atau tes pemindaian payudara dengan X-ray karena hal ini bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Bahkan, menurut seorang ahli radiologi bernama Lisa Mullen,
Pembengkakan kelenjar getah bening sementara akibat vaksin bisa menyebabkan hasil mamogram mengindikasikan adanya kanker payudara. Maka itu, jika ingin melakukan mamogram, sebaiknya dilakukan sebelum menerima vaksin atau menunggu sampai 4 minggu setelah vaksinasi. Terkait hal ini, pihak Pfizer Norwegia mengaku belum pernah mendengar bahwa vaksin mereka bisa membuat payudara lebih besar. Namun, Jovim Henriksson, selaku manajer komunikasi di Pfizer, mengatakan bahwa bukan tidak mungkin reaksi kekebalan dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. China telah menyetujui penggunaan darurat vaksin COVID-19 bagi warga berusia 3 hingga 17 tahun. Hal ini diungkapkan oleh Yin Weidong, selaku Kepala Eksekutif Sinovac Biotech Bio, dalam sebuah interview langsung dengan TV pemerintah CCTV pada 4 Juni lalu. Menurut kantor berita Xinhua, China telah memberikan lebih dari 700 juta dosis vaksin baru secara massal sejak 3 Juni. Namun upaya vaksinasi ini baru terbuka bagi mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Yin mengatakan, anak di bawah umur memiliki prioritas lebih rendah untuk vaksinasi dibandingkan orang tua yang menghadapi resiko gejala parah yang lebih tinggi setelah infeksi. Sinovac telah melakukan studi klinis pada populasi kecil yang dimulai pada awal tahun ini dengan uji klinis fase pertama dan kedua selesai, kata Yin, seperti yang dikutip dari South China Morning Post. Hasil awal uji klinis dari ratusan kasus menunjukkan setelah vaksinasi, kelompok peserta berusia 3 hingga 17 tahun sama amannya dengan kelompok dewasa berusia 18 tahun, menurut Yin. Kelompok orang yang lebih muda umumnya dianggap menderita gejala yang lebih ringan jika terinfeksi COVID-19. Produsen obat Sinopharm yang memiliki 2 suntikan menggunakan teknologi serupa dengan produk Sinovac juga mengirimkan data untuk izin pada kelompok yang lebih muda. Vaksin dari CanSino Biologics mengadopsi teknik yang berbeda, telah memasuki uji coba tahap kedua yang melibatkan peserta berusia antara 6 dan 17 tahun. Sinovac juga telah menyelesaikan uji klinis fase 2 di mana peserta disuntik dengan dosis booster ketiga setelah menyelesaikan 2 suntikan reguler, kata Yin. Peserta melihat peningkatan 10 kali lipat tingkat antibodi dibandingkan dengan tingkat sebelumnya dalam seminggu dan 20 kali lipat dalam setengah bulan, kata Yin. Yin memperingatkan bahwa Sinovac masih perlu menyelesaikan pengamatan jangka panjang dari durasi antibodi sebelum dapat membuat rekomendasi kepada pihak berwenang tentang kapan dosis ketiga harus diberikan. Apa persamaan Bahrain dan negara kepulauan Seychelles di Samudra Hindia? Menurut Wall Street Journal, mereka berdua sangat bergantung pada vaksin Sinopharm COVID-19 yang diproduksi Cina dan keduanya juga mengalami lonjakan infeksi baru-baru ini meskipun sebagian besar populasi mereka telah divaksinasi sepenuhnya. Namun gambarnya sedikit lebih rumit daripada yang terlihat. Ini yang perlu kamu ketahui. Keraguan akan kemanjuran vaksin Sinopharm dari Cina muncul setelah Bahrain merekomendasikan lebih dari 50-an komorbiditas dari vaksin booster Pfizer-BioNTech 6 bulan setelah suntikan Sinopharm kedua mereka. Wall Street Journal melaporkan, vaksin Sinopharm bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan kita cara menyerang virus corona menggunakan virus yang tidak aktif yang tidak dapat bereplikasi, menurut New York Times. Setelah disuntikan ke pasien, partikel virus yang tidak aktif ditelan oleh sel penyaji antigen yang memecahnya dan menyajikan fragmennya di permukaannya. Dari sana, sel T penolong dapat menempel pada fragmen dan mengirim sinyal untuk mengaktifkan bagian lain dari sistem kekebalan, termasuk sel B dan sel T sitotoksik. Menurut Encyclopedia Britannica, sel T sitotoksik menempel pada sel yang terinfeksi dan kemudian memprogramnya untuk mati, menurut jurnal Immunobiologi. Sel B membuat antibodi yang menempel pada virus untuk mencegahnya menyerang sel, menurut New York Times. Gagasan di balik vaksin Sinopharm adalah bahwa sistem kekebalan tubuh mengingat respon ini menggunakan memori sel B. Ia kemudian siap membantu mereproduksi antibodi spesifik yang sama jika bersentuhan dengan virus corona yang berfungsi, menurut New York Times. The Washington Post melaporkan Bahrain mungkin telah diminta untuk merekomendasikan suntikan booster Pfizer-BioNTech setelah negara itu mengalami gelombang kasus terburuk sejak pandemi dimulai dalam beberapa pekan terakhir. Ini terjadi meskipun negara telah memvaksinasi hampir setengah dari populasinya.
sebagian besar dengan vaksin Sinopharm. Wakil Menteri Kesehatan Bahrain bagaimanapun menunjukkan kepada Wall Street Journal bahwa meskipun ada rekomendasi, lebih dari 90% orang yang dirawat di rumah sakit dalam gelombang COVID-19 negaranya saat ini belum divaksinasi dan bersikeras bahwa Sinopharm menawarkan perlindungan tingkat tinggi. Sementara di Seychelles memiliki cerita yang serupa. Meskipun 63% dari populasinya telah divaksinasi penuh dan 57% dari mereka yang menerima dosis Sinopharm, pada bulan Mei rata-rata kasus naik menjadi 400 kasus baru setiap hari. Pada bulan Mei, rata-rata kasus naik menjadi 400 kasus baru per hari, naik dari sekitar 50 pada bulan April menurut BBC. Namun, mirip dengan Bahrain, dari mereka yang harus dirawat di rumah sakit, 80%-nya belum divaksinasi. Komisaris Kesehatan Negara itu, Jude Gedeon, menggarisbawahi arti statistik itu dalam sebuah wawancara dengan surat kabar lokal Seychelles Nation dengan mengatakan, semua vaksin yang disetujui efektif mencegah penyakit parah dan kematian akibat COVID-19. Kami tahu dari pengalaman nasional dan melaporkan bahwa mereka kurang efektif dalam mencegah penularan. Jadi, setidaknya, salah satu efek yang mungkin kita lihat di sini adalah vaksin Sinopharm mencegah berkembangnya penyakit serius, tapi tidak mencegah penyebaran virus corona. Namun masih ada keraguan yang lebih eksplisit tentang kemajuran vaksin. Menurut BBC, Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina, George Gao, muncul untuk mengatasi masalah ini ketika ia berkata, "Kami akan memecahkan masalah bahwa vaksin saat ini tidak memiliki tingkat perlindungan yang sangat tinggi," dalam konferensi pers yang dilaporkan oleh Associated Press pada bulan April. Terlebih lagi, menurut Wall Street Journal, sebuah studi Sinopharm di Serbia yang tidak dipublikasikan menemukan bahwa 29% dari 150 peserta tidak memiliki antibodi terhadap virus 3 bulan setelah mereka menerima yang pertama dari 2 suntikan. Olgica Jurkovic-Jakovic, dokter yang memimpin penelitian di University of Belgrade, mengatakan kepada Wall Street Journal secara langsung, vaksin Sinopharm tidak cukup imunogenik dan tampaknya dampaknya sangat rendah pada penerima yang berusia lanjut. Untuk bagiannya, penilaian WHO terhadap vaksin berdasarkan data uji coba multinegara dari puluhan ribu orang adalah bahwa vaksin itu 79% efektif terhadap infeksi SARS-CoV-2 yang bergejala 14 hari atau lebih setelah dosis kedua, dan kemanjuran vaksin terhadap rawat inap adalah 79%. Namun pengarahan itu sebagian mengakui satu klaim luas terhadap Sinopharm bahwa tidak cukup data percobaan yang dirilis tentang hal itu, mengatakan bahwa data keamanan terbatas untuk orang di atas 60 tahun.